Pak. Kalau jam 12 itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan hari ini melalui Mohar. Tanpa kebaikan Mohar, kami semoga tidak akan sampai di tempat ini dan tidak mengenal ini merupakan luar biasa untuk kami. Baiklah Bapak Ibu, waktu di sini kami mewakili dari sekolah SMP SMA Pamdul Sukaraja, sekolah Katolik yang pusat yayasannya yayasannya ada di Semarang, atau yayasannya berpusat di Semarang, dan yayasan Katolik SMP SMA Pamdul satu-satunya di Sumatera yang hanya di Sukaraja. Jika di wilayah lain banyak, karena ada sekitar 89 sekolah seluruh Indonesia. Nah, ini kami menawarkan sebagai alternatif yang selama ini Bapak Ibu mungkin ke Metro atau ke Blitar atau mana. Nah, ini kami menawarkan alternatif, siapa tahu menjadi pilihan yang berikutnya. Itu harapan kami. Semoga Bapak Ibu dan anak-anak di sini siapa tahu nanti tertarik dan ikut kami ke Sukaraja. Jika bingung lokasi Sukaraja itu mana, kalau Bapak Ibu kenal beliau itu Romo Sukadi, mungkin banyak yang kenal ya. Nah, Romo Sukadi di daerah Romo Sukadi, atau setelah itu persisnya juga di belakang rumah Romo Sukadi. Lorong sedikit aja masuk. Mungkin dia punya bayang-bayang gimana Pak Sukaraja itu. Baiklah, SMP di Pamdul Sukaraja itu sudah berdiri sekitar 37 tahun yang lampau. Tapi tahun 88 itu pertama dimulai dari rumah, mebel di rumah warga Pak Bu, dan mulai beroperasi resmi setelah itu adalah tahun 89. Begitu. Kami di SMP sangat meringankan beban Bapak Ibu yang ada di sini jika anaknya mau bersekolah di swasta, sekolah Katolik, namun biaya terbatas. Itu sangat-sangat alternatif terbaik untuk membantu Bapak Ibu semua, karena kami adalah sekolah misi, ada subsidi silang antara sekolah yang kaya, yang mampu, dengan sekolah kami yang memang betul-betul di daerah, tapi juga pimpinan bisa. Dan kami adalah wilayah yang di pinggir jalan besar, jalan lintas Sumatera. Di tempat kami tidak ada waduk, tidak ada uang pendaftaran, tidak ada tarikan apapun kecuali SPP 1 bulan 75.000 per bulan, 75.000 per bulan. Wow, murah sekali Bapak Ibu, murah, tapi kalau jangan dikatakan murahan, murah tapi tidak murahan. Kami betul-betul berjuang untuk membantu, memang kami tujuannya berjuang membantu. Itu pun jika Bapak Ibu betul-betul boleh dikatakan, waduh aku sih pengen, tapi kok betul-betul mau diwakai tiap bulan. Boleh, tapi syaratnya satu, meminta surat masuk kepada Pak Lurah dan dibawa ke kami. Maka nanti monggo berikut sanggupnya tidak baik. Selanjutnya berapa kami tidak berjasa. Yang penting ada partisipasi, ada kemauan. Yang paling utama adalah kemauan anak.
yang mau sekolah. Jadi apapun nggak ada alasan kalau anak mau sekolah, kami tolak gara-gara enggak. Ya akan kami tolak hanya gara-gara uang. Kemudian di SMP Pang Dhuwur itu mata pelajaran yang diikuti komplit juga, banyak sekali sama sekolah bahkan lebih. Itu saya fokuskan di hari Senin sampai hari Jumat. Tapi tetap sekolah hari Sabtu, yang hari Sabtu khusus kegiatan ekstra, ekskul. Ekskulnya apa saja kembali, mau paduan suara, mau musik, mau basket, mau bulu tangkis, monggo. Jika nari dan menjahit itu wajib diikuti oleh seluruh peserta SMP Pang Dhuwur, baik laki-laki maupun perempuan. Itu wajib ikut nari dan menjahit. Jadi untuk dari sana harus bisa membantu, harus bisa membantu sendiri. Praktekkan pakai sendiri untuk mengembangkan baiknya bagaimana tinggal kemampuan anak. Nah, itu yang Bapak Ibu itu mengeluarkan untuk beli tanah. Tapi jangan khawatir Pak, Bu, guru-guru kami itu sudah melakukan. Kami itu kadang beli kain, beli jet, hadisnya berapa Mbak Ibu yang tidak ada. Giliran nanti sudah selesai, sudah kumpul, sudah semesteran. Lah, boleh untuk 1 second Pak. Tapi kami juga nggak apa-apa, makanya juga yang penting anak yang mau untuk berkembang. Itu di SMP kami. Jadi monggo kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik antara Bapak dan Ibu dengan kami sebagai alternatif jika tidak komitmen atau jika tidak dibuat kami monggo. Bisa ya, boleh ya. Adik-adik kelas SD kelas 6 ada kelas 5 ada. Terima kasih. Semoga tertarik. Untuk SMA-nya juga tidak mahal Pak. SMP dan SMA Pang Dhuwur Sukaraja. SMA-nya tiap bulan hanya 115. 15.000 itu baru tahun ini. Kemarin baru sudah 100. Itu pun sama syaratnya. Ya, kalau SMA Jawa Gedong tapi nggak banyak kok. Bayangkan Pak Ibu sudah sekian juta, hanya 500.000. Sampai lulus bisa diangsur. 500.000 3 tahun bisa diangsur. Kadang sampai lulus ijazahnya dijikuk belum dibayar. Ada tabungan ditulis apa? Itu ya. Jadi mohon istilahnya dukungan ini kami dukung terus untuk selebihnya mau bertempat dari mana Pak Puji sana? Loh anakku ini Magoridi dapat kami punya asrama putra dan putri. Asrama putra yang mengelola Paulinus, beliau ini selain
mengelola asrama juga sebagai pimpinan asrama panti. Lalu asrama putrinya, beliau istri cantik, suster lautnya ya, ini pengelola asrama putri. Soal beliau luar biasa. Saya hanya yang kelihatan dengan saya ngekos ternyata itu orang saya. Nah, bagaimana di asrama itu? Bapak Ibu, beliau berdua mengungkapkan seperti asrama itu. Kata dek, Pak Bu, matur nuwun, mohon. Apa jadi kenal kok, dek? Perempuan anak mengambil setengah lingkaran, Bu, sur orang sepeda itu. Bu, sur ya orang sakit. Makanya katanya di sini aja rumahnya Bu, sur ya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau dicari orang mau, kalau pendek. Terus teman-teman ini ada Pak Leonardus, itu guru bahasa Inggris yang juga luar biasa dari sangat Jerman. Yang satu berdiri jual Pak Leonardus supaya mengerti anak-anak ya sekali. Terus yang SMP bahasa Inggris. Kemudian yang satunya adalah Bapak Agustino Trisanto Sudarmanto. Ini guru SMA yang sangat luar biasa juga dia biola. Begitu. Mohon maaf Pak, jika ini mulutnya ini kalau ada yang kurang benar saya minta maaf sebenarnya. Yang benar baik, terima kasih Romo Busur Romo yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tadi berkaitan dengan sekolah. Salam semuanya. Berdalam. Apa kabar? Luar biasa ya, tanpa saudara-saudara dan bapak ibu mungkin kami tidak ada di sini. Kosong. Baik, perkenalkan nama saya Bruder Paulinus MIC, boleh dipanggil Bruder Paul. Asal saya dari Kalimantan Barat, orang Dayak. Takutnya biasanya orang Dayak itu kan ini gitu ya, biasanya menggunakan demikian. Saya Bruder Tise, tadi sudah saya perkenalkan, yang benar tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sur tadi mengatakan bahwa sekolah Yayasan Pemuda ada 89 yang dimiliki oleh para Bruder Tise yang ada di Indonesia. Salah satunya ialah di Sumatera Selatan, yaitu di Sukaraja. Nah, berkaitan dengan kualitas memang setiap sekolah mempunyai mutu masing-masing. Kita juga mempunyai kualitas media, tetapi ini memang seluruh Indonesia. Di Kalimantan pun ada juga, Jakarta, Solo, Jogja, Semarang, karena pusatnya Semarang tentu ada. Salah satunya yaitu di Sukaraja yang sekarang ini kami memperkenalkan. Tadi dikatakan jalan alternatif. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal juga sekolah-sekolah Katolik yang ada di sekitar sini, seperti di Yos, baru di Metro ya, sudah ada. Tapi kami juga memperkenalkan yaitu sekolah pemuda. Tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan keuangan. Kebetulan kami juga mempunyai asrama. Tadi sudah dikasih tahu asrama putra dan putri. Kebetulan saya sebagai koordinator asrama putra dan putri, suster sebagai istilahnya itu menemani kami, membantu kami untuk di asrama putri. Fasilitas yang kami miliki kurang lebih seperti asrama yang ada di Jawa.
seperti di SMA Pandi kurang lebih berapa sebulan dengan asramanya, kasarnya seperti itu. Keuangannya yang sangat penting ya, benar ya. Keuangannya untuk uang itu selama 3 tahun Bapak Ibu hanya dilibatkan hanya mengasuh, kalau bisa dikatakan sama juga bisa mengasuh hanya 500.000 selama 3 tahun kalau tinggal di asrama baik putra maupun putri. Lalu uang makannya berapa juga? 351 bulan. Itu pun boleh nego. Tadi sudah dikatakan oleh Gus tadi harus jelas biar kita paham. Ya 350. Kalau mau lebih boleh nggak boleh itu kalau kecil. Atau 500 sebulan dipersilahkan, tidak diragukan kembali kalau mau lebih. Tetapi kami hadir yaitu sekolah luhur baik SMP, SMA dan juga tempat seperti asrama putra dan putri sangat-sangat membantu anak-anak yang mungkin dalam mengejar orang tua bahwa kalau sekolah swasta atau sekolah yang ternilai yang ditangani oleh para guru atau siapa gitu biasanya kan cenderung mahal. Tapi kita istilahnya memberi dia jalan untuk Bapak Ibu mungkin mau menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang mungkin ada jalan dan sebagainya, kami selalu membuka seperti itu. Itu berkaitan dengan asrama tadi sudah dibenarkan. Suster prasuster juga menemani kami mendampingi di asrama putri. Berkaitan dengan menurut mungkin sudah tidak dilakukan lagi kalau ada para suster. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, nanti ditambahkan oleh suster. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Bapak dan anak-anak. Selamat pagi. Saya menyambung dari Sul dan Brude. Saya baru akan 2 tahun Juni 22 datang di Sukaraja. Berkat bantuan rombongan yang sudah miliki kami di Sukaraja, lalu menawarkan dari Jumat sampai Minggu kami sudah keliling 4 stasi yang luar biasa kemarin di weekend. Tapi itu sukacita berkat Tuhan Allah dan Tuhan Yesus yang luar biasa terjadi. Tadi pulangnya ada boyo, belum betul, pulang-pulang ada boyo, kan itu. Tapi tidak lewat. Nah di sini ketemu ibu dan bapak dan anak-anak yang cantik dan ganteng. Selamat pagi adik. Asal itu ya? Iya. Tadi lihat barisnya mau berangkat ke Mojo, wapir. Disuka aja jorong-jorongan. Sekarang nyambung dari asrama putri. Di asrama putri kurang lebih sama aturan mainnya di sana. Mau main HP boleh, mau ke pasar boleh, mau belanja boleh. Tetapi ketika pembelajaran pagi di sekolah meminta untuk membawa HP, pasti dikasih. Pulang sekolah HP baru dikumpul. Kalau SMP pulang setengah 2, SMA setengah 3. Itu kumpul lagi. Belajar ada 2 kali, jam 5 sore sampai jam 6 belajar. Jam 6 doa rosario. Setelah 7 makan sampai jam 7 beres-beres. Jam 7 sampai setengah 9 belajar lagi. Kalau itu memang membutuhkan HP untuk menjalankan HP di ambilan mahasiswa atau tempat belajar. Lalu setengah 9 doa malam, doa penutup untuk istirahat. HP boleh dibawa sampai setengah 10. Jadi anak boleh refreshing, boleh call sama ayahnya yang ada ayah dia. Sampai setengah 10. Setengah 10 ketuanya mengumpulkan tempat suster atau tempat umum. Hari Minggu bebas dari jam 9 pagi sampai setengah 10 malam HP di anak-anak. Tapi semua supporter dibuka kunci, kalau kunci jadi kita bisa melihat apa yang di browsing anak-anak akan baca oleh anak. Yang penting adalah ketika sekolah yang istimewa di Pamukkoro itu ada kePR-an. Itu ada 10 keutamaan dan itu adalah apa? Dan apa yang implementasinya dalam karakter anak-anak berubah. Saya baru 2 tahun di sana. Yang dari dusun gak tahu apa-apa,
yangkur, nyanyi, dirigen, baca dan sebagainya. Ikut ambil bagian hidup di gereja, ikut ambil bagian hidup di masyarakat, 17-an, ikut di kampung, lumba-lumba ikut di kampung. Tidak membatasi untuk gerak-gerik anak aktivitas seperti di keluarga. Cuman kita membatasi dalam hidup, main HP, lalu istirahat, jam 3 sudah tidur, jam 4 bangun bersih-bersih, mandi, berkebun, itu seminggu 3 kali. Ikut bersih-bersih, menanam, menyiram, menyapu, ngepel, itu salah satu karakter yang anak-anak boleh lakukan. Di rumah Mbak Perang itu keterampilannya. Bagaimana ngepel yang benar, nyiram yang benar, nggak disok-sok itu Bapak Ibu, apa yang ditawarkan oleh Bu Sur itu tadi dan kemudian 360.000 kalian puasa 30 dari 50 dibagi 30 dibagi dari berapa kali? Nah, adakah masih 3.000? Kenyang anaknya? Tidak. Dan begitu itu luar biasa. Punya sawah dan nasinya pulen oyo rojo ini. Karena saya merasakan sendiri, dan anak dibantu memasak, membantu memasak dari ibu masak. Anak membantu jam 3 sore itu makan malam. Anak-anak dibagi 2 orang membantu memasak setiap sore. Kalau hari ini itu 2 kali, jam 9 pagi pulang dari gereja dan sore dibagi kelompok-kelompok. Bagaimana anak belajar dari situ? Itu tidak ada di sekolah, adanya di asrama. Sopan santun, etika, bertutur kata yang tidak ada duanya. Di rumah sudah ada, dikembangkan di asrama. Lewat perpelak di sekolah. Percaya Bu? Saya sudah nenek sekolah. Saya sudah pensiun dari sekolah, lalu dibawa oleh bunda untuk menemani anak. Saya sendiri punya sekolah, Saverius, di mana Lampung, di Palembang, di Malang, di Semarang kami punya. Beda banget. Teman saya nggak ada masalah di masalah di Sopo, peramakan dulu ini. Tapi bagaimana Bunda ini dengan visi-visi seperti anak yang bisa sekolah, secara khusus bahwa anak-anak kudu sekolah, paling nggak sampai SMK. Kalau SMK nggak kuliah, Bunda memberi peluang untuk mencari pekerjaan, sudah memberi peluang untuk pekerjaan. Itu yang sudah terjadi dengan kami. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kami udah nenek-nenek, udah mbak-mbak, mendampingi anak. Saya dengan ibu ini, ibu kandung yang luar biasa. Ya. Monggo Bapak Ibu di Gresik ya, dipikir-pikir, direfleksikan mana yang baik dan terbaik. Tentu harapan kami ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mendaftar. Kemarin di BN itu dapat banyak SMP dan SMA di BN. Mau nggak mau tak parani. Karena di langsung mau dan ambil formulir diisi itu yang dulu. Maka anak-anak semoga diubah ya. Ada bukan terlambat. Ya kalau sekarang kami Juli sudah tadi ya. Kami juga, tetapi mungkin kami terlambat dan tak mau tapi belum. Tidak ada kata terlambat tunggu kita. Oleh nomor 2 tahun promo harus kerja kami kemana-mana. Tanpa promo kami tidak ada di sini. Tanpa ibu menerima kami di sini ngasih makan ngasih tulangan itu tidak di sini. Maka terima kasih dan terima kasih. Selamat pagi.